Halo teman-teman penguji dan juga peserta uji kompetensi pendidik PAUD di seluruh Indonesia. Senang sekali saya bisa berbagi pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan coba membahas terkait sebuah topik yang sangat penting dalam penyelenggaraan uji kompetensi pendidik PAUD jenjang 3 KKNI, yaitu tentang bagaimana kita bisa memahami rubrik penilaian itu sendiri, kriteria, standar, dan juga form scoring praktiknya. Karena apa? Eh, buat penguji, pendidik PAUD, pemahaman tentang rubrik ini akan menjadi sebuah kunci untuk memastikan bahwa proses uji kompetensi itu berjalan objektif, terukur, dan akuntabel. Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, sebelum kita berjalan lebih jauh terkait dengan uji kompetensi itu sendiri, tentunya kita perlu memahami terkait dengan uji kompetensi itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan uji kompetensi? Yaitu proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus ataupun satuan pendidikan non formal lainnya, serta bagi warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis atau tingkat pendidikan tertentu. Ya, jadi ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami. Nah, eh, kita perlu melihat ketika kita berbicara soal uji kompetensi, maka kita perlu memperhatikan betul apa yang dimaksud dengan rubrik penilaian itu sendiri. Karena kita perlu tahu bahwa rubrik penilaian itu merupakan turunan langsung dari standar kompetensi lulusan. Ya, sehingga hal ini akan menjadi penting karena eh, agar penilaian tersebut tidak keluar jalur dari kompetensi inti yang harus dicapai dan juga agar pendidik serta peserta didik serta penguji itu sama-sama bisa memahami apa yang diukur, yaitu capaian yang benar-benar relevan dan setiap penilaian itu bersifat adil dan konsisten. Ya, sehingga eh, itu adalah hal-hal yang saling menguatkan dan memastikan keterukuran capaian peserta. Nah, di dalam rubrik praktik, kata kerja operasional seperti menjelaskan itu sudah tidak digunakan dan diganti dengan indikator perilaku tindakan yang nyata. Juga di dalam rubrik terdapat frasa misalkan seperti sesuai prosedur atau istilah yang sejenis, maka perlu dicantumkan perintah lihat prosedurnya dan disediakan dokumen prosedur tersebut dalam bentuk fisik maupun digital. Nah, di sini eh, kita bisa juga memperhatikan bahwa kan tadi bahwa kita sudah tidak akan eh, menggunakan kata menjelaskan seperti itu ya, tetapi sudah lebih kepada apa yang harus dia lakukan. Dan juga setiap level gradasi dari rubrik harus menunjukkan perbedaan yang jelas, konsisten, dan juga terukur untuk menjamin adanya objektivitas dalam penilaian. Nah, di dalam penilaian uji kompetensi ada dua dokumen yang harus difahami, yaitu tentang rubrik penilaian itu sendiri dan juga form scoring. Nah, uji kompetensi pendidik PAUD jenjang 3 KKNI ini mencakup 4 unit kompetensi, yaitu unit kompetensi 7, 8, 9, dan 10. 7 terkait melakukan pengasuhan dan perawatan anak, 8 terkait melakukan tindakan kebersihan dan kesehatan, 9 terkait melakukan tindakan perlindungan dan keselamatan, 10 terkait melakukan stimulasi perkembangan anak. Semua ini tentunya di bawah pengawasan guru dan atau guru pendamping. Nah, rubrik penilaian itu apa sih? Rubrik penilaian adalah suatu alat yang berisi seperangkat aturan yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja peserta didik, kursus, dan pelatihan. Ada beberapa komponen di dalam rubrik penilaian tersebut, yaitu unit kompetensi itu sendiri, elemen kompetensi, indikator kelulusan, kriteria skor, dan bobot. Nah, yang dimaksud dan ini kita bisa lihat ketika kita
melihat format dari rubrik penilaian, maka kita akan lihat adanya unit kompetensi, elemen kompetensi, indikator, komponen penilaian, dan kriteria skor. Nah, di dalam kriteria skor ini tingkat nilai yang itu merupakan tingkatan nilai yang berisi deskripsi tugas yang harus dipenuhi untuk mencapai nilai kelulusan. Jenisnya ada dua, dikotomi dan politomi. Dikotomi nilainya bisa 1 atau 0, bisa juga 2 atau 0. Sedangkan politomi nilainya 2, 1 atau 0. Nah, ketika kita melakukan penilaian, apabila kita memberikan nilai 2 atau 0, maka disebut itu sebagai skor mutlak mayor, di mana capaian kompetensi mutlak sesuai indikator penilaian, tidak ada toleransi kesalahan, dan urgensinya tinggi. Sedangkan apabila penilaiannya itu adalah 1 dan 0, itu disebut skor mutlak minor, capaian kompetensi mutlak sesuai indikator penilaian, tidak ada toleransi kesalahan, namun urgensinya sedikit lebih rendah. Untuk penilaian 2, 1, 0 disebut skor relatif, capaian kompetensi sesuai dengan indikator penilaian, dan dapat diberikan toleransi ketidaksesuaian dalam skala tertentu. Nah, kita coba ambil contoh rubrik dari unit kompetensi 7 yang nilainya bersifat dikotomi. Kita coba mengambil terkait mengumpulkan data pertumbuhan. Di sini diminta tentang cara ketepatan dalam cara pengukuran. Kita ambil contoh bagaimana peserta uji kompetensi dia harus tahu cara memasang alat pengukur tinggi badan yang benar. Di sini diminta ada 2 kriteria yang harus dipenuhi. Karena nilainya dikotomi mutlak mayor, maka nilainya hanya 2 atau 0. Ketika dari 2 kriteria tersebut dia hanya bisa menyebutkan 1, maka otomatis dia hanya mendapat nilai 0. Maka dia harus bisa melakukan 2 kriteria. Sedangkan untuk rubrik kami berikan contoh untuk unit kompetensi 9 yang terkait politomi. Di sini tentang mengelola layanan keselamatan pada anak. Eh, Peserta uji harus dapat menunjukkan ketepatan pencegahan terjadinya kecelakaan pada anak. Nah, di sini pencegahan yang kami minta itu ada 10 kondisi. Nah, karena penilaiannya politomi, maka kriteria skornya ada 2, 1, dan 0. Di mana 0 itu jika dia hanya menyebutkan kurang dari 5 kriteria, sedangkan nilai 1 itu apabila dia bisa mengatakan 5 sampai 9 kriteria, sedangkan dia akan mendapatkan nilai 2 ketika dia memenuhi 10 kriteria. Ini adalah contoh form scoring uji kompetensi. Ya, nah form scoring ini ada di si kompeten. Sehingga ketika seorang penguji akan melakukan penilaian, maka dia harus bisa membuka form scoring yang sudah disediakan di si kompeten tersebut atau di sistem yang sudah ada, dan kemudian nanti dia ketika menguji langsung mengisi sesuai dengan skor yang sudah ada, dan kemudian setelah terisi semua dia akan bisa melihat hasil totalnya, dan secara sistem akan akan muncul apakah seseorang itu kompeten atau tidak kompeten. Ya, nah ini wujud dari form scoring itu sendiri, ada identitas yang atas, dan ini karena kami ada 4 unit kompetensi, ini untuk unit kompetensi 7. Nah, penguji akan mengisi di kolom skor yang berwarna merah. Dia akan menilai sesuai dengan masing-masing butir, apakah nilainya dikotomi 2, 0, dikotomi 1, 0, atau politomi 2, 1, 0. Ini untuk uji unit kompetensi 8, dan kemudian ini unit kompetensi 9 dan 10. Setelah selesai, maka jika sudah terisi semua, maka akan muncul total skor perolehan. Berapa orang tersebut ya mendapatkan nilai. Contoh yang saya berikan ini adalah dia mendapatkan nilai 91, maka langsung muncul keterangan bahwa dia kompeten.
Dan di sini nama penguji kita harus tuliskan dan kemudian kita juga harus memvalidasi apakah semua penilaian itu sudah benar dan sudah tepat kita menyebutkan dia kompeten atau tidak kompeten. Jika sudah, maka kita bisa menceklis validasi dengan cek merah bahwa itu sudah tervalidasi. Nah, teman-teman, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dan form scoring. Perlu teman-teman ingat bahwa rubrik penilaian itu adalah kewajiban dari kita sebagai penguji untuk bisa mempelajari dengan baik dan tentunya juga eh, apa menjadi hak juga bagi peserta uji. Karena ketika semua pihak memahami standar, proses uji kompetensi itu akan jauh akan berjalan lebih adil, transparan dan juga bermakna. Semoga penjelasan ini akan membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan uji kompetensi maupun yang sedang merancang rubrik penilaian di lembaganya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak teman-teman penguji yang dapat memanfaatkan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.